Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Sholawat Channel, selamat bergabung kembali. Dan pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kembali melakukan pembacaan pada buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jalaluddin Rahmat untuk Allahyarham, dan beserta Ibunda Ais Kartini binti Rusuhanda dan keluarga besar Yayasan Mutahari dan Ijabi Ibarakah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buku Madrasah Ruhaniyah ini adalah buku yang menurut saya bagus sekali mengantarkan pada kita mengenal aspek-aspek ruhaniyah dalam ibadah Ramadan. Kemudian juga adalah ada hal-hal yang harus atau berupa bimbingan petunjuk terkait dengan bagaimana mengoptimalkan bulan Ramadan dengan hal-hal yang terkait dengan empati, sosial, dan juga ritual, terutama pada menyangkut pada Lailatul Qadar. Di sini kita diberi pemahaman yang cukup luar biasa dan mendalam. Buku ini terbagi pada beberapa bagian. Yang bagian pertama terkait dengan takholi, membersihkan jiwa dalam rangka menyambut puasa. Kemudian juga tahali, yaitu hiasan ihsan di bulan Ramadan. Jadi bagaimana mengisi Ramadan dengan sebaik-baik ibadah. Kemudian yang bagian terakhir itu adalah terkait dengan tajali, khalifah Tuhan di muka bumi sebagai representasi. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Al-Quran, nilai dari puasa di bulan Ramadan, termasuk pasca Ramadan ya. Nah, pada bagian bagaimana mengisi Ramadan dengan tahali, ya, menjadi hiasan insan di bulan Ramadan, maka di sini disajikan makna batiniah hari-hari Ramadan. Dimulai dengan marhaban ya Ramadan sampai 30 silaturahmi ruhani, atau juga yang kita sebut sebagai refleksi akhir Ramadan, menghapus akibat dosa dan musibah dan sebagainya. Tentu termasuk juga ada pembahasan tentang Idul Fitri di bagian yang terakhir. Dan pada pertemuan ini, karena di playlist terkait dengan Madrasah Ruhani ini sudah pernah dibacakan di sekolah dan juga di siaran yang lain, saya membacakannya beberapa dan memang ada yang tersisa dari pembacaan-pembacaan yang belum dibacakan, dan sekarang kita akan membacakannya dari awal yang belum dibacakan. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu marhaban ya Ramadan. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah. Marhaban ya Ramadan. Dalam kitab Minhaj al-Balaghah diriwayatkan khutbah Nabi Muhammad SAW menyambut bulan Ramadan. Seperti biasa, khutbah Nabi itu singkat tetapi menyentuh hati. Di tengah-tengah khutbah, Nabi melayani pertanyaan para sahabatnya. Khutbahnya dialogis. Rasulullah SAW menguraikan kata-kata yang sederhana tetapi mengandung muatan makna yang dalam. Di bawah ini kita memuat lagi sebagian khutbah itu dan memberikan catatan pada bagian-bagian yang sering dilupakan kaum muslim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam yang utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini, napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah,
amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Wahai manusia, barang siapa di antara kamu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada saat itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu berbuat demikian." Rasulullah SAW kemudian melanjutkan pembicaraannya. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, maksudnya pegawai atau pembantu di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memperbanyak salawat di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan yang lain ringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, sama nilainya dengan menghatam Al-Quran pada bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar ia tidak akan pernah menutupkannya lagi. Pintu-pintu neraka tertutup. Maka mohonkan kepada Tuhanmu agar ia tidak pernah membukanya bagimu. Setan-setan terbelenggu. Maka bermohonlah agar mereka tidak lagi menguasai. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Amal apa yang paling utama di bulan Ramadan? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Abul Hasan, ya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharamkan Allah. Amal yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini puasa mereka yang berpuasa sebenarnya. Dan ibadah malamku termasuk ibadah mereka yang beribadah malam sebenarnya. Bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Ampuni dosa-dosaku, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan segala kesalahanku, wahai yang mengampuni setiap hambanya yang memohon ampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, tadi kita mengetahui betapa istimewanya bulan suci Ramadan berdasarkan pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang tercantum pada kitab Minhajul Balaghah, bahwa hari-harinya penuh dengan amal, bahwa hari-harinya dilipat gandakan amal-amal yang kita lakukan. Kalaupun kita tidur, kalaupun kita melakukan aktivitas biasa pun, itu kalau itu kebaikan pasti akan dilipatkan gandakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan malam-malamnya hari di bulan suci Ramadan dinilai sebagai malam ibadah, bukan seperti malam-malam biasa. Jadi sangat bagus sekali kalau malam-malam suci Ramadan itu kita gunakan untuk aktivitas yang terkait dengan hal-hal yang positif dan kebaikan. Kemudian juga yang terkait dengan ilmiah, yang terkait dengan ilmu, membaca, mengaji,
atau juga mempelajari atau juga menyimak pembacaan-pembacaan Al-Quran, pembacaan-pembacaan hadis, menyimak juga ceramah-ceramah yang bisa mencerahkan akal dan pikiran kita, menenangkan dan menambah pengetahuan. Kemudian juga selain ibadah dan doa-doa yang diterima di bulan suci Ramadan, juga yang harus kita ketahui dari sini, dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, maka kalau kita memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa saat buka nanti, saat gurub tenggelam matahari atau saat waktunya berbuka, memberikan makanan untuk berbuka atau tajil kepada orang yang berpuasa, maka nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan ia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Pahalanya lah membebaskan budak dan hapusnya dosa-dosa yang lalu. Luar biasa, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melaksanakan itu. Rasulullah SAW menyampaikan pada kita agar kita menjaga diri dari api neraka walau hanya dengan seteguk air. Betul-betul harus dijaga, jangan sampai batal, jangan sampai kita amal kita kurang, jangan sampai habis puasa kita hanya dengan lapar dan haus saja gitu, tapi harus ada nilai-nilai yang patut kita banggakan kelak ketika di akhirat dan juga patut kita jaga sampai nanti di akhir Ramadan. Terakhir yang perlu kita renungkan dan juga perlu kita sarikila, ini pokok dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang dilakukan di bulan suci Ramadan? Jadi dari sekian banyak amal-amal yang bagus tadi, yang istimewa itu, Ali bin Abi Thalib masih bertanya, adakah amal yang paling yang utama yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, yang paling utama dilakukan di bulan suci Ramadan? Rasulullah SAW menyampaikan, amal yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah menjaga dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat malam yang panjang dan juga lama, kalau kita tidak bisa menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran yang tadarusnya luar biasa, berayatnya panjang-panjang, kalau kita tidak bisa berbagi dalam bentuk sosial kepada kawan-kawan kita, atau kita tidak bisa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa karena kita juga membutuhkannya misalkan, atau kalau kita tidak sempat berzikir karena saking sibuknya bekerja, atau karena kita terlelap tidur sehingga kita lupa untuk belajar atau mengaji, hanya ingat saja dengan sholat dan sedang berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, di antara semua itu yang paling utama untuk dijaga di bulan Ramadan adalah janganlah kita melakukan perbuatan haram di bulan Ramadan, adalah menjaga dari apa yang diharapkan Allah. Jagalah diri kita, jagalah sahabat kita, kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita, jangan sampai di bulan Ramadan ini melakukan perbuatan haram. Wassallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.